Nama saya Fadli Hasim Marahap, umur 39 tahun. Pekerjaan saya bapak rumah tangga. Saya itu biasanya bangun sejak jam setengah 5 pagi atau jam 5. Nah, setelah bangun, saya itu menyiapkan makanan dulu untuk anak yang pertama. Karena anak pertama saya kan sekolah ya. Jam 6.15, dia sudah siap-siap baju. Saya siapkan bajunya dulu. Terus dia pergi dengan naik ojek ke sekolahnya. Setelah itu, saya mengurus anak kedua. Anak kedua saya itu bangun biasanya sekitar jam 7 atau jam 8. Sebaik bangun, biasanya saya memandikan anak saya. Jadi dia pagi-pagi udah rapi dan bersih. Setelah itu saya siapkan makanan. Makanannya itu biasanya nggak repot-repot sih, biasanya telur atau nugget. Jadi saya goreng telur dan nugget. Setelah itu saya kasih makan. Saya menikah tahun 2011. Nah, sejak awal menikah itu saya bekerja sebagai peneliti lepas. Dan saya sering pergi keluar kota, jadi otomatis istri saya lah yang menjaga anak di rumah. Nah, seiring waktu hingga umur 4 tahun, istri saya mendapat kesempatan pekerjaan di sebuah NGO lokal. Dari segi pekerjaan, istri saya lebih sibuk dibandingkan saya, dan dari jenjang karir, saya pikir kesempatan pekerjaan dia lebih baik, apalagi setelah dia pindah ke NGO internasional. Waktu untuk bekerja dia semakin repot dan semakin menghabiskan waktu. Menjaga anak itu mulai berganti ke saya, jadi saya yang lebih sering menjaga anak, dan pekerjaan-pekerjaan domestik itu saya yang melakukannya. Pas awal COVID kan kebetulan aku juga kontraknya udah mau habis. Udah gitu alhamdulillahnya dapat kerja, tapi lokasinya memang harus pindah. Nah, terus aku juga udah nggak bisa minta tolong ke orang tua karena memang sudah kelamaan tinggal di bareng aku awalnya. Waktu anakku baru lahir sampai umur 2 bulan. Nah, pas umur 2 bulan itu aku masuk lagi kerja, otomatis kan si bayi itu nggak bisa dibawa, dan akhirnya sama suamiku yang jaga di usia 2 bulan itu. Semenjak saya menjadi bapak rumah tangga itu kayak ada malunya juga, dan ada kayak rasa kagok gitu loh, bingung gitu. Karena kan saya harus mengurus semuanya, dari saya nyetrika, mencuci baju, bahkan memasak, itu canggung juga. Karena masih kagok-kagok, jadinya aku mau nggak mau kan harus ngajarin ya, karena memang nggak bisa juga minta tolong ke maksudnya orang lain gitu ya untuk ngasuh bayi gitu. Akhirnya ya udah diajarin gimana pakein popoknya, gantiin bajunya. Kalau pagi aku masih bisa mandiin sampai ngasih susu segala macam sampai dia bobo. Abis itu aku berangkat kerja. Nah, setelah itu udah suamiku yang ngurus sampai aku nanti sore pulang lagi. Kita tidak pernah memang kepikiran punya asisten rumah tangga, karena kita berpikirnya itu kayaknya lebih baik kita yang ngurus deh, dari segi makanan, dari pendidikan juga, apalagi anak pertama saya kan sudah mulai sekolah. Kita mikirnya orang tua itu lebih baik dalam menentukan makanannya dan bisa memilih makanan yang lebih sehat untuk anak. Pisangnya berapa? Pisang 10. Satu ini. Boleh ya? Kacang kan? Jagung lah itu. Jagungnya berapa nih? Jagung 6.000. 2 ini. Ya, Segini ya. Beli ini. Jadi bapak rumah tangga itu secara sosial nggak mudah juga ya, karena ada omongan baik dari sisi keluarga saya, dari ayah saya, dari kakak ipar, dan dari mertua saya juga. Karena kan saya orang Batak ya. Aneh sekali kalau orang Batak, kenapa orang Batak nggak bekerja? Karena kakak-kakak laki-laki saya semuanya itu bekerja. Saya saja yang tidak bekerja. Mereka sering kalau bertemu, misalnya saya pulang kampung, itu sering menyelipkan omongan ketika berdua, ayolah cari pekerjaan apa saja. Jadi sehari-hari kan saya nyuci baju ya. Nah itu kalau pas saya nyuci baju, ibu sering lewat tuh, terus dia bilang, Pak libur gitu, atau Pak istrinya kemana?
Padahal mereka sebenarnya tahu kalau saya tiap hari di rumah. Mereka mungkin aneh ya, karena bahkan pakaian istri saya juga saya yang jemur kayak gitu. Jadi itu masih aneh di sana. Alhamdulillah panas. Lumayan lah ya. Kalau yang kemarin mah dijemur lagi yang kemarinnya. Soalnya numpuk ya Odi. Jadi numpuk ya. Konsep bapak rumah tangga mungkin di Jawa Barat nggak lumrah, apalagi dia orang Batak gitu kan, di Sumatera, yang mungkin konsep menjaga dan mengurus anak itu kan berbeda ya. Kalau menjaga mungkin bisa karena kan cuma nungguin gitu kan, nggak full, dia nggak full. Kalau mengurus kan dari mulai tek-tek bengeknya diurusin sama dia gitu kan, dari mulai mandi segala macam, ngasih makan. Apalagi kan ada hal yang kalau di Jawa Barat mungkin tabu ya, masa mandiin anak perempuan, bayi sama laki-laki. Nah itu kan, tapi kalau saya pribadi sudahlah gitu kan, ini kehidupan kami dan ini keputusan kami untuk mengurus anak-anak kami sendiri. Sebenarnya sejak ada anak kedua itu saya masih mendapat kesempatan pekerjaan penelitian keluar kota. Cuman kita karena pekerjaan istri juga sibuk sekali dan tidak memungkinkan untuk menjaga anak di rumah. Jadi saya terpaksa menolak pekerjaan itu karena pengalaman kita berdua kalau sama-sama kerja itu jadi sama-sama repot, bahkan bisa menimbulkan kita jadi berantem antara suami dan istri. Jadi kita bicara dan kita putuskan ya udah deh, karena kesempatan istri lebih baik, jadi dialah yang bekerja keluar. Ya kalau misalkan saya sebagai istrinya bisa untuk membantu itu ya kenapa tidak, dan peran saya mungkin bisa dibantu juga oleh suami saya. Jadi kita memang saling bekerja sama dan komunikasi itu harus terus berjalan gitu ya. Jadi kita harus tetap ada kesepakatan. Jadi nggak bisa kita langsung putuskan ya udah kamu ngerjain ini, saya ngerjain ini, nggak bisa seperti itu.